Ada 5 anak SMA, warisi silat Nusantara. Kesaktian pada zamannya, membasmi si murka angkara. Tiada yang tahu siapa, mereka harus mencarinya. Siapa pewaris ilmunya, pendekar sejati dikdaya. G5 Garuda 5 perkasa, satukan ilmu, satukan rasa. Buang egomu demi semua, untuk ciptakan jurus utama. Go, 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 G5 go, kembangkan jurusmu. Ilmu silat sakti, warisan sejati. Basmilah angkara, jadikanlah damai di bumiku ini. Garuda 5 Utusan Iblis. Prologia. Pesan menembus zaman. Ketika baku langit menghunjam tanah, cahayanya menerangi seisi lembah. Ketika cincin api tampak di angkasa, bersiaplah dunia menelan petaka. Bab 1. Baku langit. Sret! Sebuah suara lesat memecah kesunyian malam. Tiada yang berubah, kecuali sehelai daun bambu terangguk, seolah tertiup angin. Tapi jika memang angin yang bermain, selayaknya lah tak cuma satu daun yang terusik, dan niscaya bunyinya pun akan lebih berisik. Sret, 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 sret! 4 suara serupa bersusulan dalam selang yang amat rapat. Beberapa benda dalam hutan itu terangguk pula menemani anggukan si daun bambu pertama. Jumlahnya tepat sebagaimana bunyi yang terdengar. Hanya 4. 2 helai daun bambu di tempat berlainan, 1 helai daun pisang, 1 pucuk jati bergetar. Setelahnya mungkin suara berkebut ringan seperti kain tipis ditiup-tiup. Atau seperti sesuatu berbisik panjang, laksana angin mewartakan kisah-kisah malam. Dan bagi telinga yang peka, akan terdengar desau panjang itu mengarah makin ke tenggara. Lalu 5 kali sret lagi bersusulan dalam jangka yang teratur, sekitar 3 kali tarikan napas panjang setiap jedanya. Makin menjauh dengan cepat. Jelas, bukanlah semata akibat angin, bukan pula semata hewan, seperti tupai atau lutung siamang yang membuat bunyi aneh semacam itu. Seseorang sedang mengadakan perjalanan menembus malam dengan menggunakan kemampuan ilmu peringan tubuh yang luar biasa tinggi. Dengan ilmunya, orang tersebut mampu bertumpu pada daun, dahan, atau pucuk-pucuk pohon dan menghasilkan loncatan-loncatan mencengangkan, seolah hukum daya tarik bumi tidak berlaku bagi dirinya. Cepat, dan karena kecepatannya melesat, nyaris bagaikan bayangan hantu. Dan dikala hutan menipis dan mulai menampakkan padang terbuka bersinarkan remang cahaya bintang, sosok itu pun tampak lebih jelas. Masih tetap berlompatan, laksana kijang berpacu di antara rumputan yang tak rebah terinjak. Bahkan, padang ilalang sunyi beraroma segar malam itu pun tak kuasa menghentikan keterburuannya. Sosok itu, seseorang pria bertubuh kekar sempurna, berusia sekitar 40-an tahun, mengenakan busana surjan ringkas untuk perjalanan jauh, dengan sebuah buntalan kain kecil bergantung di bahu. Mungkin sekedar berisi lembaran pakaian atau ramuan obat.
Kakinya mengenakan sandal dari kulit yang bertali melingkari pergelangan kaki sampai ke betis. Jenis pakaian yang jamak dikenakan orang pada masa itu. Walau dengan kemampuan bergerak seperti itu, jelas bahwa dia bukan orang biasa. Rupanya sang pria tidak sendirian. 4 sosok lain menyusul di belakangnya, menempuh jarak dan kecepatan yang sama. "Kakang Sentika," salah satu dari 4 orang itu membuka suara. Dengan pengaturan tenaga dalam, panggilan itu tidak tersapu ke belakang laju lari mereka. Lelaki yang melesat paling depan, yang mengenakan surjan tadi, menoleh sekilas ke arah asal suara. "Ya, Anggraini," ia membalas dengan suara yang tenang berwibawa. Sungguh mengesankan bahwa dalam gerakan yang lebih cepat dari kemampuan daya tangkap manusia biasa, orang-orang itu dapat berbicara dengan napas teratur, tanpa sengal sedikit pun. "Masih berapa jauh lagi?" tanya perempuan yang namanya disebut tadi, singkat dan lugas. Judas boleh juga dianggap demikian. "Berapa jauh ke lembah setan tentunya," balas Sentika memastikan. Jawaban sang perempuan atau sang gadis tepatnya hanya berupa dengusan kesal yang kentara. Dengusan yang sengaja diperdengarkan menggunakan tenaga dalam. Sentika terkekeh pelan. Ia bisa membayangkan hidung bangir gadis itu berkerut bagaikan hidung kelinci bertemu kangkung segar setiap kali ia mengekspresikan kekesalan. Anggraini memang manis dan kerap menggemaskan saat marah sekalipun. Tak heran banyak pemuda jatuh hati pada pandangan pertama. Namun sebanyak itu pula yang mundur teratur begitu bertemu temperamennya yang meledak-ledak. Dan itu belum bicara ilmu silat yang jarang bertemu tanding. "Adikmu ini," sebuah suara lain menyahut. Pemiliknya adalah seorang lelaki berperawakan gemuk dengan rona riang menggurat di wajahnya. Ia mengenakan busana serupa dengan Sentika, tetapi dengan ukuran serba lebih besar tentunya. Yang luar biasa pastilah kenyataan bahwa sekalipun dia bertubuh subur, gerakannya sama ligas dan sama cepat dengan yang lain. "Selalu saja tak sabar, tapi aku setuju. Aku juga penasaran, masih harus berapa lama lagi kita menggenjot ilmu Garuda menjejak awan untuk mencapai tempat yang kau namai lembah setan itu? Kita sudah memancal bumi semenjak fajar tadi." "Tak masalah bagimu bukan, Adi Widura?" "Tentu saja masalah. Beban perutku ini 2 kali lipat beban perut kalian. Apalagi jalur yang kau ambil tak pernah mendekati dusun atau permukiman. Tak ada warung atau kedai, hutan belangkrang saja sepanjang jalan. Kapan perutku diisi dengan makanan manusia?" "Jadi makin kuat alasan agar beban perutmu tak membebani langkahmu." Sebuah suara perempuan lain menyela. Suara itu terdengar lebih matang, menandakan usia pemiliknya terpaut beberapa tahun lebih tua dari Anggraini. Walau tutur katanya anggun menggunakan pilihan kata tak umum untuk menanggapi Lucon Widura secara cerdas, menunjukkan bahwa wanita cantik tersebut bukan orang Jawa asli. Sentika tersenyum dan berusaha melirik di tengah laju lompatannya. Ekor matanya menangkap sosok langsing itu. Busana sutra berwarna putih yang dikenakannya berkibar mengiringi lenting tubuh semampai wanita itu saat melesat dari satu pohon jati tua ke dahan jati sebelahnya. Biarpun busananya berkibaran, tak sebenang pun akan tersangkut pada ranting atau dahan. Sebersit kehangatan merekah di dada Sentika. Daya tarik Dyah Pramesti memang tidak pernah habis memesona dirinya, sekalipun mereka sudah berumah tangga lebih dari 10 tahun lamanya. Wanita Tiongkok itu tidak saja jelita, tetapi kecerdasannya, binar matanya, tangkas bicaranya, memukau Sentika melebihi apapun yang dapat dia jumpai pada perempuan-perempuan yang pernah singgah di kehidupan masa lajangnya. Dan tidak sedikit peristiwa masa lalu telah menunjukkan bahwa alam pemikiran istrinya yang unik membawa keuntungan bagi sepak terjang mereka. Di antara kita berlima, hanya Rangga seorang yang tahu cara membaca petinjuk bintang-bintang, ujar Sentika, mendegikan kepala pada seseorang yang meluncur pesat di sisi kiri luar kelompok mereka. Jadi yang tahu apakah kita sudah mendekati lembah tak bernama itu, hanyalah dia seorang. Dia tak memberitahuku apapun sejak tadi, gerutu Widura. Sembari mencelat, sengaja ia menyorongkan arah tubuhnya sehingga hampir menyerempet laju Rangga. Ejekannya tak membuahkan hasil.
Rangga hanya menepis halus tubuh Widura, dan dengan tenaga tepisan itu, tubuh Rangga melenting lebih tinggi, bak hendak menggapai awan. Sambil melayang tinggi, mata Rangga lekat mengamati susunan bintang. Rangga hanya berdaham ringan, tapi tak dinyana, suara itu justru mampu membuat Sentika bereaksi. Tiba-tiba saja, ia bersalto satu kali untuk menghentikan laju geraknya. Tubuhnya melenting persis Rangga dan melintir 3 kali di udara sebelum mendarat di rumput tanpa suara. "Apa yang kau lihat?" tanya Sentika tenang. Rangga mendarat tak jauh dari Sentika, masih memandang ke langit, mengamati angkasa utara sampai selatan, membanding-bandingkan posisi bintang sekali lagi. Lelaki itu berusia tak terpaut banyak dengan Sentika, dengan wajah beku dan rambut berkibaran seolah tak terurus, berikut kumis dan cambang membingkai wajah tirusnya. Tubuhnya yang kurus jangkung berbalut pakaian berwarna hitam, dari baju sampai celana gombrongnya. "Bintang-bintang," ujar Rangga dengan suara berat dan dalam. "Sudah dalam kedudukan yang kau tuturkan." Sentika mengangguk. Ia menunggu yang lain berkumpul. Penghentian tiba-tiba tentunya memerlukan waktu buat yang sudah terlanjur melejit ke depan untuk memutar arah dan berbalik kembali. Pramesti hadir lebih dulu, disusul Anggrayeni, dan terakhir Widula yang rupanya melesat agak terlalu jauh akibat tepisan Rangga tadi. Sentika mengambil sebuah benda berbentuk lembaran-lembaran kulit lontar dari buntalannya. Sebagaimana dituturkan dalam kitab ini, utusan iblis akan turun ke alam kita dalam kedatangannya setiap 600 tahun sekali. 4 rekan Sentika mengangguk paham. Cerita itu sudah tertanam dalam benak mereka sejak bertahun lalu. Saat kitab itu mereka terima dari tangan Sentika yang menerimanya dari sang pendekar gila, mendiang guru Sentika. Dan untuk menggenapi tugas berat itulah malam ini mereka berada di sini. Pramesti menatap tajam kitab lontar di tangan Sentika, dan dengan perasaan sedikit bergetar ia mencoba mengulangi paparan yang dibacanya. Setiap 666 tahun sekali, sesosok makhluk gaib diutus turun ke Marcabada oleh sang iblis. Rahasia suci mengatakan, makhluk itu ciptaan pertama dari sang iblis laknat. Begitu ia diusir oleh Gusti Allah dari surga loka. Makhluk itu terlahir dari api di tubuh iblis laknat yang terbakar hebat akibat kemurkaan Allah. Tentu saja dengan seizin Allah, iblis kemudian membentuk inti api itu. Bagian dari dirinya itu menjadi suatu bentuk kehidupan yang penuh angkara murka dan dendam terhadap al-insan, makhluk manusia. Bagai tersihir oleh kata-kata Pramesti, Anggrayeni pun tergerak untuk menyambung paparan kitab lontar itu. Berbekal kesaktian yang lebih dahsyat dari manusia, ia ditugaskan untuk mengacau kehidupan umat manusia yang mendiami jagat semesta ini. Sebagai wujud pembangkangannya terhadap Gusti Allah, penguasa jagat raya, iblis menamai makhluk ciptaannya sebagai utusan iblis, lawan dari manusia yang dinisbatkan sebagai khalifah bumi. Widura melangkah berat, mendekat ke arah kitab itu juga. Setiap kali makhluk itu menjejakkan kaki di bumi, peradaban akan mengalami kekacauan. Awalnya, dia akan membuat sekelompok kecil masyarakat menjadi pengikut setianya. Dengan kesaktiannya yang tak ada tandingan, ia membuat wilayah kekuasaannya berkembang makin besar. Pengikutnya menjadi manusia-manusia berwatak setan yang tidak cuma sakti, tetapi juga mampu melakukan hal-hal di luar batas perikemanusiaan. Sentika menyambung, tatanan hidup akan dirusak baik secara halus maupun secara kasar. Kalimat-kalimat indah dari langit dihapus dari udara, air, dan tanah. Yang tertinggal hanya kalimat-kalimat kasar dari tempat-tempat terbusuk. Manusia akan dibuatnya saling bunuh tanpa rasa kesatriaan lagi. Diturunkannya wabah penyakit melanda negeri dalam sekejap. Tiada yang aman. Bau busuk meruap di mana-mana yang jika terhirup tidak saja menggerogoti kesehatan dari dalam, tetapi juga mengubah watak manusia tersebut menjadi picik dan bejat. Kelima orang itu terdiam,
menyerap kisah dari kitab lontar dengan hati bergetar, sekali lagi membayangkan kesengsaraan yang akan dialami umat manusia akibat ancaman makhluk gaib itu. Mereka hafal setiap bait dari kitab lontar. Mereka sudah membacanya berkali-kali dan melatih diri bertahun-tahun untuk menghadapi malam ini. Namun, tak urung, jika masih terselip pertanyaan dalam sanubari, tentulah itu masih manusiawi. Sampai seberapa jauh mereka dapat mempercayai penuturan sebuah kitab kuno, yang konon menyalin dari kitab lebih kuno lagi, akan ancaman abadi dari neraka. Siapapun yang hadir dalam majelis ini sadar bahwa mereka hanya memegang cerita yang bukan dari tangan pertama. Ini kisah yang diturunkan dari guru ke murid lagi, ke murid lagi, sampai beberapa generasi sambung menyambung secara rahasia. Siapa yang bisa menjamin bahwa kitab mereka pun bukan kitab palsu sejak bergenerasi di atasnya? Seberapa nyatakah utusan iblis ini sesungguhnya? Dia Pramesti berbisik, menyuarakan keraguan yang selama ini tersimpan dalam sanubari. Sentika dapat memahaminya. Seluruh kisah mengenai utusan iblis tak pernah hadir dalam budaya tempat wanita itu berasal. Wajar jika bagi Pramesti gagasan adanya makhluk semacam utusan iblis itu saja sudah terasa sangat berlebihan. Bagi Sentika, amanat dari mendiang pendekar gila adalah titah guru yang tak akan ia pertanyakan sampai kapanpun. Namun, jauh di luar sikap bakti murid yang menjadi panutan utama seorang pendekar, pengalaman Sentika menghayati penuturan sang guru telah ikut meyakinkan batin lelaki itu mengenai betapa nyata ancaman sang utusan iblis. Ia telah mendengarkan pemaparan gurunya secara langsung, telah membaca sikap gurunya, gerak-geriknya, bahkan sampai pada nada gelisahnya. Ia tahu bahwa kitab lontar telah memaparkan sebuah kebenaran. Tiada keraguan lagi atas peristiwa itu. Tanpa terasa, pertanyaan Pramesti melontarkan benak pendekar itu pada peristiwa yang telah silam.